Sekali lagi, buat pemirsa maupun juga kawan hijrah maupun jokam ya, jokam saja, beli. Saya sarankan untuk beli kitab ini. Kemudian bisa belajar nanti secara mangkul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang berita di Facebook ya. Ini Allahu a'lam beritanya ini benar maupun salah, akan tetapi akan kita bacakan nanti bahwa nanti bagi pemirsa yang memang mengetahui memang kejadiannya ini memang sahih ataupun benar, maka nanti bisa komentar di kolom komentar. Yaitu akan saya bacakan, ini berkaitan dengan para santri WB dan juga para mubalik daerah yang menanyakan tentang sanad maupun isnad Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Intinya yang menanyakan sanad keilmuan di golongan tersebut ya, atau guru-guru mereka lah intinya. Yang pertama yaitu diinfokan bahwa ada 17 santri di Kediri Raya di kafaroh. WB terbanyak, sisanya ponpes mini daerah. Adik-adik yang dihukum itu dengan tuduhan menanyakan isnad bacaan dan makna Quran. Siswa-siswa ini akan dihukum 5 bulan dan pencabutan kiriman daerahnya dan akan dikembalikan ke orang tua. Jadi santri-santri ini banyak yang mulai kritis atau mulai menanyakan tentang isnad bacaan dan makna Al-Quran ya di pondoknya. Terus kemudian dicabut kiriman daerahnya. Ini kiriman daerah ini maksudnya ya kalau di luar itu namanya beasiswa lah ya, beasiswa untuk makan dan juga ya di pondok tersebut itu namanya itu kiriman daerah ya kalau di Jokam. Ini akan dicabut terus kemudian dan akan dikembalikan ke orang tuanya atau dipulangkan, nah, tidak bisa mondok lagi di golongan tersebut. Berita selanjutnya yaitu woro-woro ada 21 mubda kena warning pusat karena tanya sanad Al-Quran. Laporan dari tim database PB dieksekusi tim sapu letong. Nah, berita yang pertama tadi menanyakan tentang isnad ya. Terus kemudian dan berita yang kedua ini menanyakan tentang sanad. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sanad isnad itu seperti apa? Nah, kita nanti jangan sampai kita sering bertanya apa itu sanad dan juga isnad, akan tetapi kita tidak paham ya apa maksud dari penjelasan dari sanad maupun isnad tersebut. Tayyib, di sini saya ada sebuah kitab, yaitu kitab Mustalahul Hadis, Mustalah Alam, atau kitab Mustalahul Hadis dengan metode alam. Nah, ini beliau ini pengarangnya kitab ini yaitu Ustadz Abu Umar atau Ustadz Fajar Alam Syam. Beliau juga mantan Jokam ini ya. Beliau mengarang kitab Mustalah Alam. Nah, ini kita bisa belajar dasar dari Mustalahul Hadis. Dan beliau saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral ilmu hadis di UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan mensepil sedikit dari kitab ini ya. Di halaman 9 yaitu berkaitan dengan sanad, isnad, musnad dan musnid. Jadi buat pemirsa maupun teman-teman kawan hijrah dan juga saudara kita yang di Jokam, jika masih belum mengetahui
pengertian dari sanad, musnad, isnad, dan juga musnid ini, bisa menonton video ini sampai habis ya. Tonton sampai habisnya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari sanad. As-sanadu huwa thariqul mawasilu ilal matni. Jadi yang dimaksud dengan sanad adalah jalan yang menyambungkan ilal matni, kepada matan. Jadi sanad adalah jalan yang menyambungkan kepada matan hadis ini maksudnya ya. Jadi matan itu adalah isi dari sebuah hadis. Kenapa kok dinamakan dengan sanad? Yaitu rangkaian rijal atau perawi yang menyampaikan kepada matan. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi kita spill sedikit saja lah. Nanti jangan banyak-banyak. Jika nanti pengen tahu semua, bisa kepoin kitab ini ya. Terus kemudian yang kedua yaitu musnad. Apa sih yang dimaksud dengan musnad? Yaitu al-hadis, al-marfu', al-muttasil. Jadi hadis yang marfu' dan muttasil. Nah, marfu' ini berasal dari isim maf'ul sanada yang bermakna menyandarkan sesuatu. Jadi hadis yang marfu' atau yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasilu yang mutasil. Jadi kita sering ya dulu itu mendengar mangkul musnad mutasil. Jadi mutasil yaitu tersambung atau rantai itu ya tersambung, tidak terputus. Itulah yang dinamakan dengan mutasil. Terus kemudian yang ketiga yaitu isnad. Nah, ini kan biasanya kita sering menanyakan isnad. Tadi kan ada yang menanyakan sanad, terus kemudian yang menanyakan isnadnya. Pengertian isnad, al-isnadu huwa raf'ul hadis ila qailihi. Jadi menetapkan atau mengangkat hadis kepada orang yang mengucapkannya. Jadi yang mengucapkannya ini siapa? Jadi kalau yang marfu' tadi ya, yang berkata ya Rasulullah SAW ya. Kemudian yang dimaksud dengan musnid itu al-musnidu huwa man yarwi al-haditsa bi isnadihi. Yaitu musnid adalah orang yang meriwayatkan sebuah hadis beserta isnadnya. Jadi dia meriwayatkan sebuah hadis kemudian beserta menyebutkan sanad-sanadnya, serta isnad-isnadnya itu disebutkan. Jadi gurunya itu siapa, dari ini sampai Rasulullah, terus kemudian menyebutkan matan atau meriwayatkan sebuah hadis. Jadi itu yang dinamakan musnid, orang yang berbicara. Jadi jangan sampai kita salah ya. Sanad, musnad, isnad, dan juga musnid. Kita sepil sedikit saja ya. Nah, bagi pemirsa maupun kawan hijrah yang kepo dengan kitab ini atau pengen belajar mustalah hadis, dasar mustalah hadis, kemudian bisa memesan kitab ini dengan cara komentar di kolom komentar atau bisa japri di nomor saya maupun di admin Ustadz Alam. Nah, jadi kitab ini kurang lebih berapa ini ya? 62 halaman ya. Di sini banyak. Nih ada hadis qudusi, hadis mauquf, hadis marfu, hadis matruk. Ada ilmu riwayah dan diroyah. Ini semuanya nanti dibahas di kitab ini. Jadi sekali lagi buat pemirsa maupun juga kawan hijrah maupun jokam ya, jokam saja, beli. Saya sarankan untuk beli kitab ini. Kemudian bisa belajar nanti secara mangkul ya, secara mangkul dengan online ya. Nanti juga ada rekamannya di YouTube. Nanti dengan cara bisa komentar di kolom komentar maupun japri ke nomor pribadi saya atau nomor admin Ustadz Alam. Nah, bagi teman-teman yang ditanyakan itu, kok sanadnya ini gimana sih ya? Jadi sanad yang ditanyakan itu kan sanad tadi apa? Ya adalah jalan yang menyambungkan kepada matan. Nah, maksudnya guru-guru dari
pondok maupun kita singkat cerita saja ya, guru dari Kiai Haji Nur Hasan itu siapa? Ya kan, guru yang beliau belajar ilmu hadis, ilmu bacaan Al-Quran maupun ilmu Al-Quran, ilmu tafsirnya itu gurunya itu siapa? Terus kemudian yang mutasil, yang bersambung sampai ke Rasulullah gitu kan. Ya, singkat ceritanya kan seperti itu, yang sedang kawan hijrah maupun kita tanyakan itu guru-gurunya itu siapa. Kalau memang berguru dengan Syekh Umar Hamdan maupun dengan syekh-syekh yang lain, ya minimal ada buktinya, ada ijazah atau riwayah, atau ada teman yang benar-benar tahu kalau beliau mondok atau berguru kepada syekh-syekh tersebut. Kemudian kan nggak mungkin kan masa mondok atau nyantri sendiri kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau memang teman-temannya itu semua sudah dibunuh, terus kemudian ya intinya ya ya ditutup-tutupin lah intinya ya. Nanti kalau ngomong berdusta kok ajaknya kok kurang pas gitu ya. Ya kita husnudzon saja bahwa memang benar-benar beliau itu ya nyantri atau berguru, akan tetapi ya harus bisa menunjukkan bukti yang otentik. Untuk urusan dunia saja kita itu loh kritis ya. Kalau kita tidak dengan guru, kita belajar kan ilmu dunia itu dengan orang yang benar-benar pro atau orang yang memiliki kapasitas dan kredibilitas, ya kita tidak akan belajar kan gitu kan. Kita tidak akan belajar dengan orang beliau. Ya, kita ke seminar maupun ke motivator yang benar-benar bukan pengusaha, memang benar-benar sudah sukses, ya kan gitu kan kita tidak mungkin ikut. Nah, namanya itu kita sudah kritis. Apalagi ini urusan agama, urusan akhirat, urusan surga dan neraka kita kan gitu. Makanya kita harus benar-benar kritis di dalam masalah ini, di dalam masalah din ini, dinul Islam. Jadi ya bagus untuk teman-teman santri di WP maupun Mubda atau mubalik daerah yang menanyakan itu ya wajar. Akal waras kita itu pasti bertanya, pasti kepo. Ini gimana sih sanad dari guru-guru kita, apakah benar-benar mutasil? Jika memang benar-benar mutasil, terus kemudian ya mana? Tolong kita dikasih tahu kan gitu ya. Nah, Toyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.